Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Institusi dan juga teman-teman peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Semarang 2023. Perkenalkan saya untuk menyampaikan hasil orientasi yang sudah dilaksanakan selama 2 tahap. Yang pertama kita laksanakan secara daring dari tanggal 28 sampai tanggal 29 Maret 2023 dan PJT dari tanggal 30 sampai tanggal 4, dan ini adalah akhirnya pemaparan seminar dari hasil orientasi kita. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya cukup panjang dan sama dengan orangnya. Kalau namanya itu Ahmad Syaihu SS. SS-nya bisa sukses soldier atau Sukron Syahid kalau saya SPDI. Saya kerja di SPDI 01 Wanarata. Sebenarnya kalau sesuai SK itu saya di SD3, tapi SD3 itu di merger, tidak ada sekolahan apa, tidak ada siswanya ya, tidak ada kosong sekarang. Mungkin kalau Pak Win tahu ya Pak Win ya. Lanjut Pak Win. Ini yang ingin saya sampaikan pada dasar hukum pelaksanaan orientasi P3K ini adalah surat edaran dari BPSDB pada tanggal 17 Februari tahun 2023 nomor 892 dari 02 9 dari 2023. Lalu isi dan misi SPDI 01 Wanarata isinya cukup singkat tapi mengandung makna yang luas, itu berprestasi, berbudi luhur, dan cinta tanah air. Misinya ada 3, yang meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak SDM yang cerdas, terampil dalam pembelajaran dan bimbingan. Yang kedua, menanamkan sikap sopan santun dalam pergaulan. Yang ketiga, menanamkan cinta tanah air. Dan lanjut saja. Nah, dari tadi visi-misi ya saya fokus kepada visinya, yaitu tadi peserta didik yang cerdas seperti itu yang memberikan perhatian kepada saya. Maka di sini saya mengambil permasalahan yaitu tentang baca tulis Al-Quran. Ini mungkin di tempat kami saya bekerja saja atau mungkin di SD yang lain, bahwa minat belajar siswa terhadap pendidikan agama Islam itu sekarang bisa dikatakan rendah sekali. Sehingga ini saya mengambil permasalahan yang saya ingin angkat di sini, yaitu meningkatkan kemampuan membaca. Karena yang saya alami itu di SD kami itu kelas 5 itu masih banyak yang jilid 1, jilid 2, apalagi untuk menghafal surat-surat pendek, karena membaca saja itu tidak lancar. Nah, di sini pada kegiatan awal, kegiatan 1 ini saya peningkatan kemampuan membaca siswa pada kompetensi membaca Al-Quran. Nah, caranya bagaimana? Ini yang pertama saya ambil dengan metode literasi. Literasi ini bukan hanya di pagi hari yang saya laksanakan. Walaupun saya masuk setelah jam ke-5, 6, 7, dan 8 pun saya tetap literasi dulu. Mungkin kalau guru kelas berbeda dengan guru mapel. Kalau guru kelas mungkin hanya pagi hari seperti itu, ya kan? Kalau saya sebagai guru mapel beda terus terang. Jadi kalau saya masuk ke kelas 4, tapi setelah jamnya itu bukan jam pertama, ya tetap saya gunakan literasi. Karena ini memang salah satu cara, salah satu metode yang saya gunakan untuk meningkatkan atau mengoptimalisasikan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Jujur ini memang menurut saya pribadi, mungkin di sekolah masing-masing juga mengalami atau tidak, saya tidak tahu. Tapi untuk kemampuan membaca siswa ini memang sangat rendah sekali. Itu memang terbukti di kelas 6 pun masih ada 5 anak yang belum bisa baca di sekolah saya, terus terang belum bisa baca
tulis Al-Quran. Kalau pelajaran agama, alhamdulillah itu berangkatnya itu harus di ujung dulu. Dan rumahnya itu jauh, warna rata jembatan di sana Pak Mentor itu. Saya kurang paham betulnya apa. Itu besoknya itu saya harus pesan ini. Kamu berangkat ya seperti itu. Matematika mereka tidak takut, tapi kalau pendidikan agama Islam, khususnya belajar membaca tulis Al-Quran, alhamdulillah takut Pak. 5 sampai 6 anak itu sudah dipastikan tidak berangkat kalau tidak saya pemberi dampingi dulu besoknya seperti itu. Demam nggak demam? Kalau demam ada, tapi mereka menawarkan di dalam kelas. Pak aja sih ngangkat ya, itu seperti itu. Sedangkan materi saya dengan guru kelas itu berbeda. Kalau saya, ini langkah-langkah bisa Bapak Ibu baca sendiri. Tapi ini kalau permasalahan saya seperti ini, barangkali nanti ada yang dapat memberikan solusi seperti itu. Ini sambil saya curhat sedikit. Saya di sekolah itu kan seminggu sekali ketemu dengan kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6. Iya kan? Kalau guru kelas kan bisa setiap hari. Nah, sedangkan materi baca tulis Al-Quran di dalam silabus maupun apa itu terbatas sekali. Karena pembelajaran pendidikan agama Islam dan buku tertib bukan hanya berfokus pada baca tulis Al-Quran. Itu waktu sangat kurang. Makanya ini saya mengambil ini. Ini alasan kenapa saya mengambil literasi tidak hanya di pagi hari. Lanjut. Nah, tujuannya apa? Dengan terlaksananya tadi pembiasaan literasi ini dapat mereka itu senang. Minimal kenal dulu. Kalau mereka sudah berani membaca tanpa takut salah, saya berharap siswa itu punya timbul rasa senang untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau tidak timbul rasa senang, yang saya alami saat sekarang itu mereka malah takut. Makanya ini saya ngalah dengan siswa kalau untuk sementara ini. Jujur saja saya ngalah dengan siswa sering-sering sekali. Wah, jangan yang susah-susah, maka saya akan menurunkan target kompeten yang harus dicapai. Ini harus saya lakukan secara terpaksa dan saya sudah ngomong dengan kepala sekolah saya dan kepala sekolah saya sudah mau memahami hal tersebut. Lanjut. Nah ini ada kegiatan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan media video pembelajaran. Ini jarang sekali saya gunakan memang, tapi ada kalanya saya gunakan pada saat materi-materi yang bisa berkenaan dengan baca tulis Al-Quran yang bisa saya videokan seperti itu. Karena tidak semua materi itu bisa saya videokan seperti itu. Lanjut. Nah ini caranya seperti ini bisa dibaca di tampil layar kan? Di layar guru bisa membaca dulu, nanti di putarkan videonya, siswa mendengarkan, kemudian siswa membaca bersama-sama, kemudian nanti siswa maju satu persatu. Nah, poin yang terberatnya bagi siswa itu satu. Kemudian lanjut. Nah, ini tampak di dalam foto. Ini kalau saya ketemu dengan jam yang pertama. Siswa biasanya baru di depan kelas sebelum masuk. Ini saya selain membaca melafalkan Pancasila ini dengan surat-surat pendek. Kalau yang sudah hafal biasanya maju masuk. Kalau belum muter ke belakang lagi seperti itu. Memang kadang memakan waktu yang agak lama. Tapi ini rutin saya laksanakan karena ya saya ingin menumbuhkan sikap cinta anak terhadap membaca Al-Quran yang selama ini memang menjadi hambatan saya secara pribadi seperti itu. Lanjut. Nah, outputnya dengan kebiasaan seperti tadi saya mengharapkan adanya pembelajaran atau kebiasaan yang menyenangkan. Artinya kita bisa sambil relax di depan kelas. Ayo yang sudah hafal bisa masuk, yang belum untuk ke belakang itu sambil relax dan sebagainya. Jadi kita tidak sepanas seperti itu. Lanjut. Penerapan nilai-nilai berharap saya rasa ini juga tidak perlu disampaikan. Saya rasa teman-teman sudah sangat memahami. Lanjut saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan kepada rekan-rekan kalau ada yang bertanya silakan. Dan saya mohon
bimbingannya Pak Mentor terhadap permasalahan pribadi yang saya alami, Pak. Barangkali bisa memberikan solusi yang terbaik, Pak, bagi saya untuk meningkatkan kinerja saya, Pak. Terima kasih. Monggo, Pak Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar saran untuk pertanyaan ini yang saran. Jadi lebih baiknya untuk anak usia SD itu agar bisa membaca Al-Quran itu lebih saja yaitu ikut TPQ. Kan mungkin kan anak-anak juga banyak TPQ, jadi dimohon anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran diarahkan untuk mengaji ke TPQ atau ke Pak Ustadz terdekat yang memang mengajarkan untuk mengaji seperti itu. Ya, terima kasih sarannya dari Pak Win. Jadi siswa disuruh untuk ikut TPQ ya Pak Win ya. Ya Alhamdulillah saat itu juga sudah saya laksanakan Pak. Itu saya langsung ngomong, bahkan ada yang saya kasih waktu untuk mengaji di sekolah Pak. Kalau yang mau silakan, saya pulang-pulang apa seperti itu. Alhamdulillah Pak Win banyak ada juga yang sudah dikhususkan oleh orang tuanya juga ikut TPQ. Tadi kan saya juga ada pertanyaan ngaji misalnya siapa, kapan waktunya nanti berhubungan dengan sekolah kalau dari seperti itu. Artinya saya tahu jenis 1, jenis 2 anak kemampuan yang ngaji seperti itu ya karena saya satu persatu terhadap sesuatu pendekatan. Dan itu memang belum berhasil Pak Win sampai saat ini. Harus bersabar. Iya, belum berhasil. Monggo yang lain. Oke, saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.